Jadi di sini cuman tertulis hanya untuk satu set atau 2 PCS speaker. Jadi artinya di sini satu set itu 2 box, satu kiri satu kanan. Di sini 2 PCS. Jadi satu box kiri sebelah R, satu box kanan sebelah L. Jadi stereo amplifier DA 1600 SE, input voltase AC 220 dengan 50 Hz atau MHz. Power di sini 300 watt. Jadi 150 kiri, 150 kanan di sini. Jadi di sini lagi audio output 120 watt dikali 2, berarti di sini hanya 240 watt untuk kekuatan sebuah power. Jadi bayangkan aja kekuatan 120 watt dikali 2, 120 watt sahabat menggunakan speaker dengan berlebihan, otomatis ya pasti bermasalahannya seperti ini. Jadi bukan berpatokan kepada yaitu tadi DA 1600, ini tipenya. Tipe, bukan kekuatan ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dadang Ismail di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara menyervis sebuah power BMB seperti ini, yaitu dengan tipe DA 1600 SE, karena sahabat-sahabat banyak sekali yang minta dibuatkan tutorialnya, karena sahabat-sahabat ada yang menggarap sebuah power BMB ini ada yang tidak kelar dan lain sebagainya. Jadi kali ini saya ingin membuatkan tutorial dengan sahabat-sahabat bagaimana cara menyervis sebuah power BMB DA 1006 ini yang tidak ada mengeluarkan suara, alias proteknya itu tidak bekerja. Jadi sekarang saya ingin coba sahabat-sahabat. Oke, sekarang di sini kita lihat. Nah, di sini untuk di bagian lampu indikator power ini, kalau untuk power DA 1006 SE ini biasanya kalau dia protek itu berubah warna hijau, tapi di sini tetap berwarna merah. Nah, kali ini saya ingin buatkan sahabat-sahabat di bagian apa yang harus sahabat periksa untuk mendapatkan titik permasalahan sebuah amplifier BMB DA 1600 SE. Oke, sekarang kita naik dulu untuk membuka penutupnya. Sebelum kita naik, kita ngopi dulu buat sahabat-sahabat. Yuk kita naik dulu. Oke, jadi di sini untuk posisi di bagian dalam sebuah power BMB DA 3600 ini. Jadi di sini harus saya lepas semua untuk di bagian skrup penahan. Oke, sahabat-sahabat. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian kitnya ini sudah ada yang hangus di sini. Tuh, nanti kita buka semua. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan ini sudah pada hangus.
Jadi di sini harus dibersihkan dulu, cuman hati-hati buat sahabat-sahabat karena ini kodenya sangat membingungkan, tidak sesuai kode dengan komponen. Di sini kode PCB, jadi ini harus hati-hati buat sahabat-sahabat. Sebelum mencopot harus benar-benar diteliti dulu. Oke, sekarang saya copot satu persatu dulu untuk di bagian komponen yang bermasalah. Jadi di sini buat sahabat-sahabat banyak sekali komponen maupun transistor yang sudah saya cabut atau sebagian ada yang bermasalah. Jadi di sini untuk memastikan sahabat-sahabat harus ukur juga. Oke, jadi yang sebelahnya ini sudah bermasalah. Jadi di sini saya sempat perhatikan, ini sudah bermasalah. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, saya cari posisi biar multinya kelihatan. Oke, nah ini sudah bermasalah. Ini sudah bermasalah. Nih. Jadi kalau sahabat ukur seperti ini sudah betul-betul bermasalah. Inilah yang membuat komponen-komponen itu menjadi hangus. Nah, ini posisi di bagian yang masih normal, nih seperti ini. Nih, tidak ada pergerakan jika kita ukur kiri kanan. Nah, seperti ini dia pergerakan hanya di bagian satu sisi, entah itu di emitor, entah itu di kolektor. Yang jelas ini sudah bermasalah. Jadi di bagian posisi ini sudah betul-betul bermasalah karena sudah terbakar. Jadi saya akan naik dulu untuk penggantian di bagian seperti maksudnya saya naik dulu untuk penggantian di bagian sesuai dengan bawaannya, dan di bagian yang harus saya ganti karena di sini sangat banyak sekali. Jadi kita naik dulu untuk mengganti di bagian nya karena cukup lumayan lama juga untuk mengganti supaya durasinya tidak begitu panjang. Jadi buat sahabat-sahabat ganti sesuai dengan bawaan seperti aslinya. Jadi BMB ini tidak bisa sahabat tukar-tukar. Kalaupun bisa itu pasti ada efeknya. Oke, sekarang kita ganti. Oke, sahabat-sahabat, jadi di sini sangat banyak sekali yang sudah saya ganti. Jadi ini saya ganti, saya ganti. Jadi dioda juga saya ganti di sini. Nah, semuanya sudah saya ganti. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk mencari penyebab atau penyakit sebuah power ini atau di bagian BMB ini, jadi sahabat bisa lihat, semisalnya ini hangus. Jadi sahabat bisa telusuri di bagian jalur bawah itu akan menuju ke mana, komponen apa tujuannya. Kalau memang dia menuju ke bagian transistor, maka sahabat harus cek di bagian transistor. Jangan hanya sahabat mengganti di bagian ini, karena ada sebabnya. Di bagian ini bisa hangus karena dia menuju ke bagian transistor. Bisa jadi transistor itu short atau konslet atau sudah bermasalah, maka jadi hangus. Nah, jangan sahabat kelihatan nya saja yang hangus lalu sahabat ganti sementara arah dan tujuan tersebut tidak sahabat selusuri arahnya mau kemana, dan sahabat cek tempat persinggahan titik arah di bagian ini. Jadi sahabat harus bisa menelusuri jalur-jalur ini, katakanlah menuju ke bagian transistor ini, sahabat harus cek juga transistor ini. Terus yang sebelahnya ini menuju di bagian transistor ini, sahabat harus cek juga di bagian
bagian transistornya. Jadi jangan hanya mengganti di bagian R yang hangus. Jadi seperti itulah gambaran untuk menyapis sebuah komponen BMB ini. Jadi semuanya harus diperiksa dengan detail, tidak boleh kelewatan satu pun. Karena kalau sahabat kelewatan satu aja, begitu sahabat masukkan tegangan, maka yang sahabat ganti ini akan kembali hangus lagi. Maka dari itu pekerjaan sahabat-sahabat jadi sia-sia nantinya. Ada baiknya sebelum memasukkan tegangan, ada baiknya sahabat ganti dulu atau cek dulu semuanya. Oke, jadi di sini sudah penggantian. Jadi seperti ini transistor bawaannya. Sementara di sini saya menggunakan transistor Toshiba 2SC5200. Sementara yang bawaan juga Toshiba, cuman beda Toshibanya Toshiba yang kecil dengan tipe 1941 dan pasangannya. Jadi seperti ini. Nih, ini bawaannya. Sementara ini yang bermasalah tadi saya ganti menggunakan 2SC5200 seperti ini. Oke, sekarang saya ingin coba pengetesan. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi untuk ampli BMB-nya seperti ini, semuanya sudah saya pasang. Jadi di sini untuk penggantian di bagian transistor menggunakan 2SC5200, yang sebelahnya ini yang masih normal, asli bawaannya tidak saya ganti karena permasalahannya cuma di sebagian sebelah. Jadi yang terbakar seperti itu. Jadi mohon maaf, ini sudah malam hari, jadi dari siang sampai malam. Jadi yang saya ganti R yang besar-besar ini di bagian yang bermasalah. Sementara yang sebelah sini ini masih original semua. Jadi untuk hasilnya, untuk sebuah amplifier ini yang awalnya tadi tidak mau protek, jadi sekarang setelah melakukan bermacam hal dalam perbaikan, hasilnya seperti ini. Nah, dia ganti ke lampu biru atau hijau di saat dia protek. Jadi sebelumnya itu dia tidak mau berubah menjadi hijau ya merah terus, karena permasalahan bukan ada di bagian protek, permasalahan itu ada di bagian driver powernya yang bermasalah. Salah satunya yaitu contohnya tadi yang terbakar. Jadi di sini sangat banyak sekali komponen-komponen seperti ini yang sudah saya ganti menggunakan 2SC5200 dan komponen-komponen yang pendukung lainnya. Sangat banyak sekali di sini untuk di bagian komponen-komponen yang sudah saya ganti. Jadi seperti inilah buat sahabat-sahabat untuk di bagian power atau amplifier BMB. Jadi buat sahabat-sahabat, kebanyakan sahabat-sahabat bertanya, Bang, dia 1600 SE itu apakah kekuatan atau sejenis apa? Jadi di sini buat sahabat-sahabat, DA 1600 ini ialah tipe, bukan kekuatan. Jadi ini tipenya DA 1600 SE. Sementara untuk kekuatan biasanya di sini tidak tercantum untuk di bagian tulisan di bodi ini, khusus untuk di bagian kekuatannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini cuman tertulis hanya untuk satu set atau 2 PCS speaker. Jadi artinya di sini satu set itu 2 box, satu kiri satu kanan. Di sini 2 PCS. Jadi satu box kiri sebelah R, satu box kanan sebelah L. Jadi bukan berarti ini bisa menggunakan 4 speaker, bukan. Di sini hanya tercantum satu set atau 2 PCS. Jadi cuman bisa untuk 1 R, 1 L. Jadi katakanlah menggunakan speaker 12 di bagian R dilengkapi dengan tweeter. Demikian juga untuk di bagian sebelah L-nya juga sama. Satu box menggunakan 12 dan tweeter. Sementara untuk sebelahnya ini mau dipakai boleh, tidak mau dipakai tidak apa-apa. Tapi kalau sahabat menggabungkan dengan banyak speaker, ya hasilnya bisa jadi seperti ini. Karena tidak mungkin kekuatan power 1600 mempunyai trafo kurang lebih 5 ampere seperti ini hanya menggunakan 2 buah elko. Jadi dari situ aja kita sudah ketahuan untuk berapa kekuatan sebuah amplifier BMB ini. Jadi di sini bisa sahabat pastikan di sini untuk tulisannya di bagian belakang ini. Jadi stereo amplifier DA 1600 SE, input voltase AC 220 dengan 50 Hz atau MHz. Power di sini 300 watt. Jadi
150 kiri, 150 kanan. Jadi R 150, L atau LED 150. Jadi di stereokan jadi 300 di sini. Jadi di sini lagi audio output 120 watt dikali 2, berarti di sini hanya 240 watt untuk kekuatan sebuah power. Jadi bayangkan aja kekuatan 120 watt dikali 2, 120 watt sahabat menggunakan speaker dengan berlebihan, otomatis ya pasti bermasalahannya seperti ini. Jadi bukan berpatokan kepada yaitu tadi DA 1600, ini tipenya, tipe bukan kekuatan ini di sini. THD 0,1%, desain in Jepang. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menggunakan ampli seperti ini. Jadi jangan sampai salah, bukan kekuatan 1006 tapi itu tipe 1006. Saya rasa sampai di sini aja dulu buat sahabat-sahabat. Mohon maaf video ini tidak masuk hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai versinya Ismail Dadang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.